Jenderal wanita telah pergi berperang selama 3 tahun dan menaklukkan 21 negara. Namun ketika dia pulang dengan kemenangan untuk evaluasi dan pemberian penghargaan, Kaisar hanya memberikan 10 tael perak kepadanya. Sebagai syarat untuk mahar, dia diminta untuk menikah dalam waktu tertentu. Hanya karena dia menang dalam setiap pertempuran, membuat semua orang di istana salah mengira bahwa dia. Posisi ini bahkan bisa dimenangkan oleh anjing yang diikat. Tanpa disadari, Kaisar akan segera menyesali keputusannya. Ternyata wanita itu adalah satu-satunya putri Kaisar yang pernah menaklukkan setengah dari wilayah besar Zhou dan menghadapi kerusuhan dari 21 negara. Sebelum pergi berperang, Kaisar telah berjanji, jika dia bisa menumpas pemberontakan, saat kembali ke istana, dia akan diangkat sebagai Raja Perwalian yang menguasai dunia. Tentara berkuda besar Zhou bergerak menyerang. Dengan demikian, wanita itu kembali memimpin pasukan menuju ke medan perang. Setelah mengalami pertempuran berdarah selama 3 tahun, wanita itu menang dalam setiap pertempuran dan mengalahkan semua musuh. Sejak saat itu, tidak ada lagi lawan bagi Zhou yang besar. Namun, ketika dia kembali ke istana untuk melaporkan, kata pertama Kaisar adalah, Raja Pengendali Utara, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian putra mahkota yang cerdik berkata bahwa Kaisar hanya meminta wanita itu untuk menenangkan negara yang mengacau di barat. Namun wanita itu bertindak semena-mena. Bahkan suku-suku liar di utara juga telah ditangani. Jelas sekali dia tidak mengindahkan perintah Kaisar. Sama sekali, wanita itu segera menjelaskan bahwa itu karena suku liar juga mengawasi dinasti Zhou dengan penuh perhatian. Namun Kaisar tidak mau mendengarkan penjelasan itu. Dia langsung mengeluarkan dekret. Dengan perintah langit, Kaisar memutuskan, Raja Pengendali Utara, Zhu Xiu, mengabaikan pemerintah, bertindak sewenang-wenang, dan dengan mudah memulai perang. Seharusnya dia dicabut gelar rajanya. Namun, mengingat jasa-jasa lamanya, kesalahan dan kebaikannya seimbang. Dia diperintahkan untuk kembali ke rumah dan merenungkan kesalahannya. Setelah meninggalkan istana, para prajurit yang mengikuti wanita itu dalam hidup dan mati, semuanya sangat marah. Wanita itu baru saja menekan kemarahan mereka. Tetapi setelah kembali ke istana Raja Pengendali Utara, dia menyadari bahwa dia hanya pergi berperang selama 3 tahun. Sebagai kakak putra mahkota, dia malah memerintahkan orang untuk mengambil alih seluruh istananya. Dia juga menyatakan bahwa dia akan segera menikah. Dan seorang gadis yang sudah menikah sama dengan air yang tumpah, tidak layak tinggal di istana. Kata-kata ini seketika membangkitkan kemarahan para prajurit. Berani sekali menghina Raja Pengendali Utara seperti itu. Jika Tuan dihina, maka hamba akan mati, kami akan melawanmu. Setelah mengatakannya, kedua orang itu langsung ingin memenggal pengikut setia putra mahkota. Melihat situasi yang hampir memicu perang besar, wanita itu kembali menghentikan bawahannya. Karena dia tahu meskipun bisa merebut kembali istana, khawatir ayahnya yang berjasa besar akan memanfaatkan kesempatan untuk mengurusnya. Dan para bawahannya bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka. Dengan demikian, dia yang kehilangan tempat tinggal, hanya bisa datang untuk tinggal di kamp militer. Namun, baru saja tiba, dia menemukan bahwa tidak ada yang merawat para prajurit